Perkenalkan, nama saya Aulia Ulaful Unisadeng, asal Sulawesi Barat, dari kelas BC 221, dengan NIM 220407511002. Di sini saya akan menyaksikan PPT saya yang bertema Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Sebelum itu, mari kita bahas apa sih Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Sustainable Development Goals adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan, atau bisa kita sebut dengan no one left behind. Dan dari sini kita bisa melihat ada 17 tujuan dari Sustainable Development Goals, yang salah satunya diantaranya adalah Quality Education atau pendidikan berkualitas, dan kita akan membahas tentang Quality Education. Tujuan dari Quality Education atau pendidikan berkualitas memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesepakatan belajar sepanjang hayat untuk semua umat manusia. Berdasarkan lembar fakta Sustainable Development Goals di Indonesia pada tahun 2016, angka partisipasi kasar atau yang disingkat dengan EPK untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau sederajatnya sebesar 109,31%, dan untuk tingkat SMP, MTS atau sederajat sebesar 90,12%, dan untuk tingkat SMA, SMK, MA dan sederajat sebesar 80,89%, dan dengan 97,7% penduduk Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun sudah melek huruf. Dan di dunia internasional sendiri, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua atau Education for All Development Index, Indonesia berada pada ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan tahunan program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam indeks pembangunan manusia dengan angka 0,684. Dengan angka itu sendiri, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangganya yaitu Malaysia dan Singapura. Dan di sini saya akan memberikan pendapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kenapa kita harus meningkatkannya. Yang pertama yaitu membuat ruang kelas terasa nyaman. Kita bisa memulainya dengan cara menghias ruang kelas seperti menempelkan poster-poster menarik, poster-poster motivasi atau poster-poster pembelajaran seperti gambar-gambar hewan, burung, angka-angka seperti itu, dan kita juga bisa mewarnai ruang kelas agar tidak monoton. Hal ini dapat membuat kita terasa nyaman dalam kelas sehingga kita pada masa pembelajaran akan betah berada di dalam kelas dan tidak gampang bosan. Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti mengadakan kuis atau game di sela-sela pembelajaran, belajar secara outdoor seperti belajarnya itu di luar ruang kelas, dan yang ketiga itu menontonkan video yang mengandung materi yang ingin Anda ajarkan. Yang ketiga, meningkatkan minat baca anak. Di sini saya sudah merangkum yang saya dapatkan dari Google beberapa cara untuk meningkatkan minat baca anak. Yang pertama itu memilih buku yang tepat. Yang kedua, menciptakan ruang baca yang terasa nyaman. Yang ketiga, menggunakan metode sharing itu adalah metode di mana guru membaca sebuah buku
dan nanti guru akan menceritakan cerita yang ia baca pada buku tersebut kepada siswa yang ia ajar. Dan yang keempat itu mengadakan field trip atau mengajak murid-murid untuk mengunjungi toko buku, perpustakaan kota agar mendapatkan pengalaman baru. Yang kelima itu mengajak anak bercerita tentang buku yang ia baca. Ini seperti Anda bisa mensuruh membuat tugas membaca sebuah buku dan nanti anak tersebut akan menceritakan buku yang ia baca kepada Anda. Dan mungkin itu saran dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.